kuota, kemudian kuotanya untuk digunakan kemaksiatan. Lah untuk apa kita beri uang saku anak-anak kita? Kalau hanya untuk digunakan membeli sesuatu yang akan digunakan dalam kemaksiatan. Ya, kewajiban kita orang tua itu mengarahkan, membimbing, menasehati dengan maksimal serta mendoakan dengan maksimal. Ewadini di belakang kita anak-anak tetap berbuat kemaksiatan, urusannya dengan Allah. Karena besok di hadapan Allah orang tua tidak bisa nolong anak, anak juga tidak bisa nolong orang tua. Semua akan bertanggung jawab terhadap urusannya sendiri-sendiri. Ya, ada lagi. Masih di halaman 1. Imam Ahmad Syauqi berkata, wa innamal umamul ahlaku ma baqiyat fa inhumu zahabat ahlakuhum zahabu. Sesungguhnya bangsa itu tergantung akhlaknya. Jika akhlaknya rusak, maka rusaklah bangsa itu. Bagaimana mengukur akhlak suatu bangsa itu baik dan buruknya? Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Kebenaran katakan itu sebagai kebenaran, kebatilan katakan itu sebagai kebatilan. Jangan terbolak-balik. Itu salah satu cara mengukur akhlak bangsa itu baik. Kejujuran menjadi yang terdepan, keadilan menjadi yang terdepan. Itu akhlak satu bangsa baik. Kalau kejujuran sudah hilang, orang yang berkata jujur malah dimusuhi, malah disakiti, itu tanda akhlak bangsa itu sudah rusak. Dan Allah beri gambaran yang sangat jelas. Coba itu dibaca itu Quran surat Al-Isra ya, ayat 16 itu. Itu bagaimana rusaknya sebuah bangsa. Allah berikan gambaran yang sangat jelas dalam ayat itu. Surat Al-Isra ayat 16, nomor surat 17. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaku fiha fa haqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Kalau orang-orang yang hidup mewah di sebuah negeri, yaitu para penguasanya, para orang kaya rayanya, itu sudah tidak lagi taat kepada Allah. Diperintah oleh Allah, taat kepada Allah. Karena orang hidup mewah itu kan yang punya kedudukan, punya kekuasaan, punya harta. Ini kan punya alat untuk taat kepada Allah. Punya alat untuk menjadikan negeri itu baik. Punya kewenangan untuk merubah kemungkaran, mencegah kemungkaran dengan kewenangannya. Tapi justru yang punya kekuasaan, kedudukan, harta di negeri itu malah justru berbuat fasik, durhaka kepada Allah. Tidak lagi mengedepankan kejujuran, memimpin dengan kebatilan misalkan. Kemudian tidak peduli lagi
tentang berkeadilan. Padahal perintah Allah, kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qisti. Jadilah penegak-penegak dan pembela-pembela kebenaran karena Allah. Dan jadilah saksi-saksi yang adil. Sehingga tidak lagi membela kebenaran, membela kebatilan, membela kemungkaran. Kebenaran tidak lagi dibela. Justru yang dibela adalah kebatilan, kemungkaran, kedzaliman, ketidakjujuran, kecurangan, dan lain sebagainya. Itu tanda negeri itu akhlaknya sudah tidak baik. Karena ini melawan apa yang menjadi aturan dari Allah dan Rasulnya. Nabi kita bersabda, alaikum bis-sidqi, wajib atas kalian untuk jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena yang namanya kejujuran akan membawamu kepada kebaikan, kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebajikan akan membawamu menuju surganya Allah. Wala yazalur rajulu yasduku wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Akan senantiasa ada hamba Allah yang jujur dan memilih kejujuran apapun resiko yang harus dia terima saat dia memilih jujur dan kejujuran. Jujur itu sifat, kejujuran itu sikap. Jujur itu khair, kebaikan yang sifat. Kejujuran itu sikap, ma'ruf. Jadi ada baik yang namanya khair, ada baik yang ma'ruf. Kalau khair itu sifat, tapi kalau ma'ruf itu sikap. Jujur itu sifat. Saat kita tahu itu jujur adalah sifat baik, kita memilih bersikap jujur. Lah, berarti kita bersikap ma'ruf. Karena memilih kejujuran apapun resiko dan konsekuensinya. Taruhannya nyawa sekalipun, tetap kita pilih kejujuran. Maka kita akan dicatat di hadapan Allah sebagai hambanya yang jujur dan memilih kejujuran, meski nyawa yang harus dikorbankan. Wa iyyakum wal kadziba. Jauhkan dirimu dari bohong, dari dusta, dari culas, dari curang, dari zalim, dari maksiat, dari kemungkaran. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Pangkal kejahatan, pangkal keburukan, pangkal kedzaliman itu adalah kebohongan. Orang yang berbohong, dia tidak berhenti tobat dari kebohongannya, maka dia akan berbohong yang kedua, ketiga, keempat, kelima, seterusnya seperti itu. Sehingga pangkal fujur, pangkal keburukan, kejahatan, kemungkaran, kecurangan, kedzaliman itu dari kebohongan. Maka jauhkan diri kalian dari kebohongan. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Keburukan akan menyeretmu ke neraka. Mungkin dengan kita berbohong, dengan kita berlaku mungkar, dengan bermaksiat, dengan berlaku curang, mungkin kesenangan dunia akan kita dapatkan di awal. Namun ketahuilah, justru itu awal kebinasaan kita dunia dan akhirat. Na'udzubillah.
Dunia di awal tampak menyenangkan, dapat hasilnya, tapi itu hasil yang semu dan itu menjadi penyebab kita diseret ke neraka. Nauzubillah. Hancur dunia, hancur akhirat. Terus apa yang didambakan? Maka jauhkan diri dari kebohongan, apapun bentuk kebohongan itu. Sudah tahu seperti itu, kebohongan itu akan menyeret pelakunya ke kehancuran dunia dan akhirat. Namun tetap wala yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Tidak kadzib lagi tapi kadzab. Superlatif itu. Akan senantiasa ada orang yang memilih kebohongan, kedustaan, ketidakjujuran, kecurangan. Padahal sudah tahu akibat dari itu semua adalah kehancuran, kebinasaan dunia dan akhirat. Tapi hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia yang sedikit dan menipu, dia rela. Akan ada orang yang rela dan tega melakukan kecurangan, kebohongan, ketidakjujuran, kedzaliman. Dan dia akan terus memilih kebohongan untuk mendapatkan hasil dunia yang sedikit dan menipu, sampai dia dicap oleh Allah sebagai seorang yang kadzab. Bukan kadzib lagi, bukan pembohong biasa. Kadzab itu orang yang banyak bohong, sehingga pembohong besar. Orang seperti ini tidak peduli, meski mendapat stempel dari Allah sebagai kadzab, dia tidak peduli, yang penting dapat kesenangan dunia. Masalah azab Allah pikir keri, rumangsane ngono, pikir keri. Lah, kalau sudah seperti ini, Bapak dan Ibu, perzinaan di mana-mana, khamr diminum di mana-mana, ketidakadilan dipertontonkan di mana-mana, al-haraj, pembunuhan di mana-mana, pertumpahan darah di mana-mana, kedzaliman di mana-mana. Seseorang mengambil hak orang lain terjadi di mana-mana. Intimidasi, caci maki, fitnah terjadi di mana-mana. Itu tanda akhlak bangsa itu sudah tidak ada. Maka kalau akhlak sebuah bangsa sudah tidak ada, bangsa itu pun juga sudah tidak ada. Karena keberadaan sebuah bangsa tergantung akhlaknya. Tergantung akhlaknya, tergantung adabnya, tergantung budi pekertinya, tergantung etikanya. Kalau sebuah bangsa sudah tidak punya akhlak, tidak ada adab, tidak ada budi pekerti, tidak ada etika, maka bangsa itu hakikatnya sudah tidak ada. Tinggal menunggu kehancurannya. Karena ayat tadi Allah gunakan buka dengan idza, wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Idza itu senantiasa dan selalu digunakan oleh Al-Quran untuk menunjuk pada satu peristiwa yang pasti akan terjadi, atau sedang terjadi, atau sudah terjadi. Maka kalau Al-Quran menggunakan idza, itu satu peristiwa yang pasti akan terjadi kalau itu belum terjadi. Kehancuran satu bangsa pasti akan terjadi kalau dia sudah kehilangan akhlaknya.
Maka ayat-ayat kiamat itu Allah banyak gunakan idza. Sedang kiamat itu belum terjadi. Tapi Allah tidak ngendika ini syamsu kuwirat, tidak, tapi idza syamsu kuwirat, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah tidak ngendika in zulzilatil ardu zilzalaha. Padahal kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya sama antara idza dan in, apabila, jika. Tapi kalau apabila itu idza, itu sesuatu yang pasti terjadi kalau itu belum terjadi. Karena idza hanya digunakan oleh Al-Quran menunjuk satu peristiwa yang pasti kejadiannya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, qaryatan nakirah umum. Itu bukan ma'rifah. Allah tidak ngendika wa idza aradna an nuhlikal qaryata, bukan begitu. Tapi wa idza aradna an nuhlika qaryatan, tidak ada alif lamnya, sehingga qaryah di situ, negeri itu sifatnya umum, bisa negeri mana saja. Juga termasuk negeri yang kita cintai ini, Indonesia. Nauzubillah. Bisa saja itu terjadi menimpa negeri kita. Kalau apa yang Allah jadikan syarat negeri kita ini menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, itu syaratnya tidak kita penuhi, maka negeri ini menuju kehancurannya, tapi kita tidak sadar. Nauzubillah. Dan mudah-mudahan negeri kita tidak termasuk negeri yang dihancurkan oleh Allah. Mudah-mudahan. Karena negeri ini, bangsa ini masih berakhlak, sehingga bangsa ini masih ada. Karena bangsa ini masih, panglima tertingginya adalah akhlakul karimah, akhlak mulia, etika, budi pekerti, dan lain sebagainya. Sehingga insya Allah bangsa ini masih ada. Ya, itu kalau yang tadi disebutkan, pembunuhan, khomer, tipu daya, fitnah, caci maki, perzinaan, itu sudah merajalela di mana-mana. Kedzaliman, ketidakjujuran, kebenaran sudah tidak ada lagi. Orang sudah malu-malu, takut menyuarakan kebenaran. Itu tanda akhlak bangsa itu, akhlak negeri itu sudah mengalami kerusakan atau bahkan hilang sama sekali. Kalau sudah seperti ini berarti bangsa itu sudah tidak ada, atau sedang menuju kebinasaan, menuju kehancuran. Namun penduduk negeri itu tidak sadar, sehingga tidak segera berbenah, tidak mau berbenah, tidak mampu berbenah, karena enggan untuk berbenah menjadi baik. Ya, ada lagi. Halaman 4 masuk ke 5. An Abi Darda'i anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma syai'un asqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min khuluqin hasanin fa inna Allah ta'ala la yubghidul fakhisal baziyah. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Darda bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan orang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala murka kepada orang yang berakhlak kecil lagi buruk. Mohon dijelaskan definisi akhlak yang kecil lagi buruk. Saya memahami hal kecil itu adalah biadab dan menyengsarakan orang banyak. Contoh Zionis. Mohon diluruskan. Nah, ya sudah betul itu.
Keji itu kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah, sumber pangkalnya hawa nafsu perut ke bawah. Maka pornografi, porno aksi itu fahisyah, itu keji. Selain itu, keji itu kemaksiatan yang mana madharatnya tidak hanya menimpa pelakunya saja, tetapi madharatnya juga menimpa orang lain. Maka dikatakan oleh Allah, riba itu keji, fahisyah riba itu. Karena madharat, dampak buruk dari riba tidak hanya menimpa pelaku riba saja, tetapi juga menimpa orang lain. Maka riba itu keji, fahisyah. Kemudian kalau perbuatan kemaksiatan itu secara zahir dampak buruknya menimpa orang lain, tetapi tidak menimpa dirinya, itu adalah satu kedzaliman, satu kefasikan. Kalau tadi yang dipertanyakan perilaku Zionis kuwi komplit gitu loh. Zionis kuwi yo fasik, yo zalim, yo fajir, wis lengkap sudah. Jadi ya cucuk tenan nanti nek Allah menyiksa mereka kuwi dunia akhirat cucuk ya. Jadi pol-polan tenan kemaksiatannya, kedolimannya. Jadi perilaku yang keji lagi buruk itu sangat dimurkai oleh Allah. Baik itu yang fahisyah, yang mungkar, yang zalim, itu Allah murka. Semua perilaku yang buruk menyimpang dari aturan Allah dan Rasul-Nya, baik zalim kepada dirinya sendiri, zalim kepada orang lain, zalim kepada Allah, Allah murka. Allah tidak suka, Allah tidak cinta. Kalau Allah sudah murka, maka Allah tidak akan turunkan rahmat dan ridhonya kepada orang-orang yang Allah murkai. Kenapa? Karena Allah mengutus Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu pengakuan Rasulullah. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dari memukul menjadi merangkul, dari membenci menjadi saling mencintai, dari pendendam menjadi penyayang satu dengan yang lain, menjadi pemaaf satu dengan yang lain. Itulah akhlak. Dari suka kedzaliman menjadi suka kebenaran. Dari mengerjakan hal-hal kebatilan jadi suka dengan mengerjakan hal-hal kebenaran dan kebaikan. Yang dulu membela yang batil, begitu tersentuh oleh Islam, kemudian kebatilan dia tinggalkan, dia membela yang benar, membela kebenaran. Itulah akhlak kalau sudah disentuh dengan Islam. Maka jangan lihat Islam dari orang Islam. Jangan lihat Islam dari orang yang hanya sekedar ngaku Islam di lisan. Banyak tertipu nanti. Kalau orang Islam yang totalitas dalam berislam, dalam arti dia seorang Muslim, maka dia tidak akan korupsi.
Tapi kalau orang Islam hanya pengakuan di lisan, hanya tertuang dalam KTP, bisa jadi dia korupsi, bisa jadi pula dia akan berzina. Kalau dia Muslim, dia tidak akan berzina. Muslim itu orang yang totalitas dalam berislam, itu Muslim. Menyerahkan jiwa dan raga, mengikuti aturan Islam ini secara totalitas, itu Muslim. Kalau orang ngaku Islam, itu bisa jadi bukan Muslim, hanya ngaku sebagai orang Islam, bisa jadi hanya lesannya atau hanya tertuang dalam KTP, sehingga ada istilah Islam KTP. Nah, itu bukan Muslim meski ngaku Islam. Ada orang Islam ngakunya Islam, lesannya KTP-nya tertulis Islam, kok tidak sholat 5 waktu, maka itu bukan Muslim. Tetapi apa? Nah, itu sudah dijawab. Karena tanda keislaman seseorang menurut Nabi itu dilihat sholatnya. Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus sholah. Yang membedakan seseorang dengan kemusyrikan, dengan kekafiran dalam hal dia meninggalkan sholat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita, yaitu Nabi ya, perjanjian antara kita yaitu umat Islam dengan mereka yang tidak Islam itu dalam hal sholat. Maka faman tarakaha, siapapun, nah, man itu siapapun, entah laki, entah perempuan, entah tua, entah muda, entah remaja, siapapun itu, entah kaya, entah miskin, entah pejabat, entah rakyat, siapapun itu, meninggalkan sholat faqad kafar, sungguh dia telah kafir, menolak kebenaran, menutup kebenaran. Sholat itu kebenaran yang perintahnya langsung dari Allah, langsung dari Sang Khalik. Kalau ada makhluknya, dalam hal ini manusia, tidak mau sholat, meninggalkan sholat, berarti dia telah menutup kebenaran yang datangnya dari Sang Khalik. Maka kafar di situ bukan hanya non-muslim saja. Bisa jadi kita orang yang sudah ngaku Islam, kalau kita tidak sholat 5 waktu, ya juga termasuk berbuat kufur. Karena kafir itu asal katanya kafaro. Kafaro itu menutup. Kalau saya begini, berarti saya telah berbuat kafir, karena menutup wajah saya dengan kertas ini. Petani itu kerjaannya menutup benih dengan tanah. Maka di Al-Hadid ayat 20 Allah sebut para petani itu dengan kufar, a'jabal kufar. Kenapa petani disebut kufar, para petani itu? Karena kerjaan petani itu menutup benih dengan tanah. Maka kalau ada manusia yang menutup kebenaran sholat, sungguh dia telah berbuat kufur, berbuat kafir. Termasuk kita orang yang sudah ngaku Islam, kalau tidak sholat 5 waktu, maka menurut sabda Nabi, ada sifat kekufuran yang bersemayam di hati kita. Na'udzubillah. Ya, ada lagi? Masih ini ada permohonan izin, apabila diperkenankan kurang lebih jam 10, izin mendahului pulang untuk takziah paman dari adiknya ibu kami, dari Sartono dan
Siti Lestari Sumarjo 2. Oke, boleh, monggo ya. Ini sudah 10.13 dan 10.17. Di sana 10.17, di sini 10.13. Ya ini buatan manusia, mesti enek sing salah. Kalau buatan Allah nggak ada yang salah. Oke, boleh, hati-hati ya. Masih di halaman 4, hadis yang di atas. An Nabi Hurairah taqal su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Qala taqwallahi wa husnul khuluqi. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasal nar. Qala al-fam wal farj. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga. Beliau menjawab, sesuatu yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang buruk dan akhlak yang baik. Saya ulangi, sesuatu yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan beliau pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka. Beliau menjawab, sesuatu yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka yaitu mulut dan kemaluan. Pertanyaan, saya sebagai penjaga masjid, jika saya pergi berangkat jihad pagi, maka sore atau paginya saya cek CCTV masjid untuk melihat situasi selama saya tinggal ngaji. Kadang saya jumpai ada dalam CCTV perilaku jamaah yang nyeleneh atau tidak sesuai dengan tuntunan. Maka saya tegur dengan orang yang bersangkutan dengan cara saya kirim rekaman CCTV ke nomor HP-nya. Saya tidak banyak bicara, cuma kirim video rekaman supaya yang bersangkutan tidak merasa malu dan taubat. Saya lakukan ini dengan rahasia, tidak saya ceritakan kepada orang lain. Apakah yang saya lakukan tidak beradab atau bagaimana yang harus saya lakukan? Masalahnya, kalau saya banyak ngomong untuk tabayun atau mengingatkan, kemungkinan besar tak mau diterima dan malah putus hubungan atau padu. Mohon tausiahnya, Ustaz. Tenane, lo belum dicoba, wis betek, sudah ada jawabannya. Kalau saya tabayun secara langsung, nanti tidak diterima dan malah padu. Tenane, sudah dicoba belum? Nah, belum dicoba kok nggak ada soal, kok ada jawaban, ini gimana? Itu loh yang sering terjadi di kita. Tidak ada soalnya, tapi kita punya jawaban engko gek. Apa ini engko gek? Ini bahasa Indonesianya apa? Jangan-jangan, sayur-sayur, gitu kan? Jangan-jangan, ojo-ojo. Cara menegur itu jangan seperti itu. Maka datangi 4 mata. Bisa jadi fulan tadi, kalau betul loh ya yang saudara sampaikan, bisa jadi fulan yang dalam rekaman CCTV tadi melakukan itu tidak tahu kalau itu satu kemaksiatan, kalau itu satu kemungkaran, karena tidak tahu. Kalau hanya jenengan kirimkan videonya tanpa jenengan datangi 4 mata,
Ya akan bertanya-tanya maksudnya opo iki kan itu. Karena tidak ngerti. Bisa jadi yang dia lakukan, dia menganggap itu satu kebenaran karena belum ada ilmu yang sampai ke dia. Maka disampaikan tabayun, pangapunten Bapak napa leres panjenengan begini-begini mengambil sandal jamaah misalkan, atau nilep kotak amal. Oh mboten ngeten ndak. Jenengan nuduh saya, bukan nuduh Bapak. Ini 4 mata ya. Saya ada bukti. Ini buktinya. Kalau ini 4 mata lebih mengena. Tapi kalau jenengan sebarkan kemana-mana, gak akan mengena. Orang sulit menerima. Meski bukti sudah ada, dia akan terus berkelit, tidak mau taslim. Kenapa? Karena malu. Maka cara menegur, cara tawasau, cara meluruskan, Allah sudah berikan caranya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan hikmah, dengan ilmu, dengan pemahaman, dengan dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi yang sahih, itu cara tawasau. Cara menegur, mengingatkan, jangan pakai menurutku. Ngapunten Bapak, ini menurut saya, ini perbuatan yang tidak benar. Kalau dia kan jawab, enggak, itu kan menurutmu. Kalau menurut saya itu benar kok. Maka tawasobil haq itu menurut Allah, menurut Rasulullah. Pangapunten Bapak, kalau menurut Allah dan Rasulnya, jenengan mengambil sandal jamaah yang lain, itu berarti jenengan mencuri. Allah larang, tidak boleh mencuri. Kalau jenengan mengambil kotak infak, kotaknya saja tidak boleh, apalagi isi-isinya. Mengambil kotak infak saja yang kosong tidak boleh. Itu yang melarang sanes kula, tapi Allah dan Rasulnya. Lah, ora, aku dudu aku sanes kula sing mendhet, lah niki buktine. Dah, ini yang tahu jenengan, saya, dan Allah yang maha menyaksikan. Ini aib, insya Allah saya sebagai saudara muslim panjenengan, saya tutup aib ini. CCTV filenya akan saya hapus, dan sudah saya hapus. Mohon tolong kembalikan. Karena itu dana infak, itu dana umat untuk kepentingan rumah Allah. Tanggung jawab dunia akhiratnya itu betul-betul berat. Nah, saya belum punya, ya nanti kalau punya dikembalikan. Dan bukan hanya mengembalikan saja, yang utama panjenengan tobat nasuha, berhenti total, tidak lagi melakukan perbuatan seperti itu lagi. Nah, dan sesudah itu sudah dianggap tidak terjadi apa-apa, dan dibantu beliau untuk tobat dengan cara doakan. Nah, itu cara menegur yang baik. Jadi tidak hanya mengirim video saja, mengirim video tok,
tidak ada nasihat-nasihat secara empat mata, yo bisa jadi ora digagas itu nanti. Maka tempuhlah cara menegur yang baik, berikan penjelasan dengan hikmah, kalimat-kalimat yang menyentuh jiwa. Nasihat-nasihat yang menyentuh jiwa. Sentuh fitrah keimanannya, sentuh fitrah ketakwaannya. Biar bagaimanapun saya hakul yakin fitrah keimanan fulan tadi sinyalnya masih ada. Maka mungkin sinyalnya sedang redup tapi masih ada, masih menyala. Bantu sinyal itu untuk kuat lagi, untuk terang benderang lagi, dengan nasihat, arahan, dan dengan doa. Ya, ada lagi. Halaman 6 surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka dapat menjaga dirinya. Ayat ini mohon dijelaskan. Itu dibaca artinya saja sudah sangat jelas. Kalau terjadi peperangan misalkan, peperangan membela Islam, tidak sepantasnya semua orang Islam pergi berangkat ke medan tempur, ke medan laga semuanya. Maka harus ada pengaturan. Kalau ditanya siap tidak, siap semuanya. Seorang muslim itu kalau diseru untuk bertempur karena Allah, berperang karena Allah, sampai nyawa taruhannya siap. Karena itu yang dicari. Tapi kalau berangkat semuanya, itu juga bukan satu kebaikan menurut Allah. Harus diatur, ada pengaturannya. Sebagian ini yang betul-betul punya keberanian dan keahlian. Orang mengwaton modal wani. Wani perang, wani. Iso nyekel pistol, iso nek nyekel tok. Tahu strategi perang? Tidak tahu. Maka diatur, ada yang berangkat berperang, ada yang tetap berangkat untuk tafakuh fiddin, memperdalam agama. Kenapa? Karena perang ini kadang fayak tulun wayuk talun, kadang terbunuh atau kadang membunuh atau terbunuh. Itu yang namanya perang. Kalau berangkat semuanya, andai kata qadarullah terbunuh semuanya, sudah tidak ada lagi yang faqih dalam agama. Terus siapa yang akan memberi peringatan pada kaum yang masih tertinggal di daerahnya? Kan wanita-wanita, anak-anak ini kan tidak berangkat perang. Terus siapa yang akan memberikan mereka peringatan kalau semuanya berangkat perang? Kalau tidak ada yang faqih terhadap din ini, siapa yang akan memberikan peringatan? Maka ada yang berangkat perang, ada yang berangkat untuk menuntut ilmu. Saat mereka kembali nanti faqih betul,
terhadap din sehingga memberikan pencerahan dan peringatan. Nah, itu maksudnya begitu. Lah, alhamdulillah negeri kita tidak sedang berperang. Alhamdulillah Allah beri negeri kita ini negeri yang aman, sentosa, bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain, tidak saling mengganggu, tidak saling memaksakan kehendak. Namun konteks kekinian, jika sekarang banyak orang Islam yang rame-rame berbondong-bondong hanya memperdalam tentang ilmu duniawi, ini juga tidak boleh. Orang Islam kok semuanya hanya menuntut ilmu duniawi saja. Ini